Xiaomi Pad 6s Pro 12,4 inch, tablet jumbo high spec, harganya cuma 8 juta. Ini tuh senjata mendang-mending terbaru dari Xiaomi yang bisa banget dipakai buat cengin tablet dari brand lain. Pengen tahu experience pemakaiannya seperti apa dan kenapa juga tadi di awal gue bilang cuma 8 juta rupiah? Let's go! Di segmen harganya, banyak kombinasi spek dan experience mentok yang bisa kita dapetin dari Xiaomi Pad 6s Pro, namun nggak bisa kita dapatkan dari kebanyakan brand tablet di luar sana. Bahkan dalam beberapa hal, bisa bersaing sama yang high-end sekalipun. Yuk, kita bahas. Pertama, mulai dari paket pembeliannya yang dilengkapin charger 120 watt yang bisa ngisi penuh baterai 10.000 mAh-nya dalam waktu 40-45 menit berdasarkan hasil tes gue. By the way, tablet ini buat gue bisa bertahan sekitar 2-3 hari dengan penggunaan medium buat scripting, nonton Netflix, browsing sosmed, dan mantau email maupun Telegram. Kedua, layarnya gede pol, 12,4 inch. Paling besar di antara tablet resmi Xiaomi maupun Redmi yang rilis belakangan ini. Asli ini enak banget buat multitasking. Di hari-hari ketika gue males bawa laptop atau perlu traveling singkat, gue prefer bawa tablet beserta keyboardnya seperti ini. Lebih fleksibel aja jadinya. Pas gue lagi pengen nyantai, tinggal gue lepas deh dari keyboardnya. Lalu rebahan sambil nikmatin konten di layar IPS super besarnya. Yang mana, surprisingly, karakter warnanya punchy, mirip OLED. Palingan hitamnya aja yang nggak sepekat OLED. Netflix and chill juga enak di Pad 6s Pro 12,4 inch ini. Udah wideband L1 soalnya, jadi support konten Full HD dan bisa juga di sini HDR10+. Overall, gambar dan teks di layar juga tajam, secara udah tricky kan resolusinya. Plus, berselancar di UI juga smooth, karena SoC-nya nggak kaleng-kaleng pastinya. Ditambah, refresh rate-nya up to 144Hz. Ketiga, speakernya ada 6 loh, bukan 4. Output speakernya stand out, volumenya kenceng dengan distorsi yang minimal, bassnya dapet, suaranya bulat, treble dan midnya pun masih enak didengar. Lalu untuk konten tertentu, udah mendukung efek Dolby Atmos. Jadi gue happy dan enjoy nikmatin konten di tablet yang satu ini. Palingan karena size-nya yang gede, perlu extra effort aja ya buat megangnya. Keempat, mumpung tadi udah nyenggol keyboard, gue mau info nih. Kalau mau beli aksesoris buat ngelengkapin ekosistem hardware-nya, nggak perlu modal gede. Keluar ekstra 1,5 juta, udah bisa dapetin touchpad keyboard case-nya. Dan bahkan, kalau misalnya beli tablet ini di awal rilis, itu bayar harga 8,7 juta, udah bisa dapetin tablet plus focus pen. Tapi untuk promo saat ini gue nggak update lagi gimana. Yang jelas kalau beli Xiaomi Focus Pen-nya secara kepisah, itu harganya kurang lebih 1 juta. Poinnya, termasuk bersahabat harga ekosistem aksesorisnya. Gue jelasin secara singkat ya, experience menggunakan aksesorisnya. Untuk keyboard, asik ada backlight. Di gelap-gelap ngetik juga masih oke. Lalu koneksi ke keyboardnya pakai pin, jadi nggak berasa delay kayak menggunakan case keyboard yang Bluetooth. Terus punya kickstand juga yang bisa di-adjust sampai ke angle yang ekstrim dan punya function row. Palingan minusnya touchpad-nya rada kecil. Secara fungsi basic ini keys-nya ya nice to type on lah. Banyak shortcut dan touchpad-nya clicky juga. Sekaligus mendukung gestur untuk fungsi tertentu. Sedangkan untuk pen itu koneksinya via Bluetooth. Terus ngecasnya via konektor magnet di atas. Dia juga punya beberapa fitur melalui buttonnya seperti buat pointer, screenshot, dan lainnya. Overall cocok lah buat nemenin yang sering jotting down notes atau doyan gambar. Kelima, SoC-nya nggak main-main. Snapdragon 8 Gen 2, bukan SoC nanggung. Ini SoC HP flagship tahun 2023 yang powerful. Masih sangat reliable buat tablet di 2024. Dari experience gue menggunakan Xiaomi Pad 6s Pro, gue nggak punya komplain terkait performa. Apalagi gue anaknya jarang ngegame ya sebenarnya di mobile devices begini. Lebih ke kegiatan yang terkait produktivitas saja. Yang mana overall smooth. Walau RAM 8GB, gue rasakan untuk kegiatan multitasking gue sekedar cukup. Prefer minimal 12GB.
Begitu juga halnya dengan storage 256GB-nya. Karena sejatinya gue kalau di tablet, banyakkan nikmatin konten secara online. Bukan yang kayak laptop, segala file disimpan di situ. By the way, untuk option RAM dan storage hanya satu aja. Oke, mungkin sampai di sini kalau kalian spec-minded, melihat 5 poin yang gue ceritakan di atas, seolah konten ini sudah kelar ya, dan pengen langsung check out di e-commerce. Yang nggak ada salahnya, tapi buat kalian yang punya budget lebih, atau yang menginginkan experience yang lebih lagi dari sebuah tablet, monggo, bisa simak beberapa fresh software features yang bisa dinikmati di Xiaomi Pad 6s Pro 12,4 inch. Tadi gue sempat bilang buat yang punya budget lebih. Soalnya, ada beberapa fitur keren dari HyperOS di tablet ini yang bisa dinikmati ketika ditandem dengan Xiaomi 14 series saja. Contohnya seperti Xiaomi 14 maupun Xiaomi 14 Ultra. So, buat user HP tersebut, simak ya. Judulnya Interconnectivity. Device di ekosistem yang sama bisa ngobrol. Dengan catatan keduanya menggunakan akun Xiaomi yang sama ya. Lalu Wi-Fi dan Bluetooth-nya di-on-in. Jangan lupa hidupin fitur interconnectivity-nya terlebih dahulu. Udah? Tinggal deketin HP ke tablet. Otomatis akan mirror UI HP-nya. Bisa kita kontrol dari HP, bisa sebaliknya juga ketika layar HP-nya mati sekalipun. Cuman memang posisinya nggak fleksibel, cuman bisa di kiri atau kanan doang. Kadang ganggu ketika muncul di atas aplikasi lain yang sedang kita buka. Palingan mentok-mentok bisa di-minimize jadi kayak floating bubble. Kerennya, bisa langsung kopas dari antar device, cuman perlu drag and drop. Selain itu, dari device yang satu ke app di device yang berbeda, hal yang sama juga bisa kita lakukan. Nah, buat transfer data ini ada opsi yang lebih simpel lagi sih. Tinggal pilih data yang mau ditransfer dari HP, lalu deketin HP ke kanan atas tablet. Udah deh, ntar data akan masuk di tablet. Transfernya via NFC. Masih kurang? Tenang, masih ada use case menarik lainnya. Beberapa di antaranya seperti Universal Clipboard buat kopas teks antar device. Kemudian network sharing dari HP ke tablet, sampai dengan kemampuan mengakses kamera Xiaomi 14 ketika kita lagi ngetik notes di tablet. Berguna nih kalau misalnya kita lagi mengarang sesuatu ya di tablet, lalu tiba-tiba perlu insert foto sesuatu misalnya ya, untuk mensupport karangan kita tersebut. Jadi nggak perlu transfer data manual lagi. Datang dari background sebagai user produk Apple, gue apresiasi fitur-fitur seperti ini. Selain fitur ekosistem di atas, ada fitur independent tablet yang menarik juga. Tapi menurut gue kurang mateng kalau dibandingin sama Samsung DeX. Mungkin karena masih baru juga, jadi masih perlu pengembangan lebih lanjut. Namanya Workstation Mode. Intinya ngerubah UI jadi kayak ala desktop. Beberapa problem yang gue notice, nggak semua app bisa di-resize secara fleksibel. Kemudian untuk layout ala desktopnya juga masih banyak space yang bisa dimaksimalkan lagi harusnya. Terus bentuk tampilannya cuman kayak floating window aja, dan maksimal cuman bisa 4 app. Ya jadinya kayak tumpang tindih gitu nggak sih? Esensi kegunaannya belum dapet banget kalau di gue. Nice to have aja lah buat sekarang. Belum lagi masih ada beberapa bug, kayak di aplikasi YouTube, dimana menu di bawahnya nggak bisa di-tap. Justru menurut gue, fungsi split screen dan floating window basicnya lebih useful. Kita kasih waktu deh Xiaomi buat matengin fitur-fiturnya lagi. Hal-hal basic lainnya yang perlu kalian ketahui tentang Xiaomi Pad 6s Pro 12,4 inch adalah buat kamera, Xiaomi Pad 6s Pro 12,4 inch di belakang ada dua, 50 megapiksel dan juga 2 megapiksel depth. Kalau di depan ada kamera selfie 32 megapiksel dan bisa buat video 1080p 30 fps seperti yang kalian lagi lihat. Secara kualitas, kalau gue perhatikan ya, outputnya itu lebih baik daripada output webcam yang ada di mayoritas laptop yang pernah gue coba. Secara audio juga suara gue cukup stand out, cuman memang gue berada di ruangan yang gema ini ya, jadi cukup gema suara gue. Untuk Bluetooth, yang spesial support kodek aptX adaptif, LDAC, dan LHDC. Kemudian port USB-C-nya itu 3.2 Gen 1 dan pastinya support display out. Untuk security, yang esensial bisa pakai fingerprint button yang nyatu sama power button. Tablet ini cuma ada satu varian jaringan, Wi-Fi only dan support Wi-Fi 7. Walau yang available untuk dipakai di Indonesia ya cuma Wi-Fi 6 dan ke bawah. Terakhir, untuk OS update dijanjikan 2 kali.
Oke, itulah dia Xiaomi Pad 6s Pro 12,4 inch, tablet flagship terbaru Xiaomi di Indonesia. Udah ngerti ya, kenapa gue bilang harganya cuma 8 juta? Karena punya spek yang kece, kemudian harganya juga gokil, serta punya fitur ekosistem baru yang bisa memberikan experience yang baru pula untuk user produk Xiaomi yang memiliki budget lebih. Sekali lagi, harga 8 juta untuk tablet ini no-brainer, gas. Kekurangan yang gue rasakan, palingan fitur independent tabletnya seperti workstation mode tadi harus lebih ditingkatkan dan diperbaiki lagi, supaya semua user tablet ini mendapatkan added value yang lebih pula. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish, and this is K2G. Tunggu reaction kami yang berikutnya. Bye guys!